Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurnisa Soleman, kelas 4C Manajemen Pendidikan, NIM 13142259. Di sini saya akan membahas materi tentang perencanaan dan pelaksanaan administrasi pembangunan. Pengertian perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Tujuan pembangunan yaitu untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Menurut Arthur W. Lewis, perencanaan pembangunan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dari swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif. Sedangkan menurut M.I. Jing 1984, menyatakan bahwa perencanaan administrasi pembangunan merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu pengusaha pemerintah pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Tujuan pokok dan fungsi perencanaan administrasi pembangunan. Tujuan pokok dan fungsi perencanaan pembangunan yaitu 1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, waktu, dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Yang ketiga, menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Yang kelima, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil. Unsur pokok perencanaan administrasi pembangunan. Perencanaan pembangunan terdapat unsur-unsur pokok yang harus dimiliki yaitu sebagai berikut. 1. Mengetahui lokus, mengetahui dan memahami kondisi umum daerah yang dijadikan sasaran pembangunan. 2. Memiliki visi dan misi pembangunan, untuk apa, siapa, dan mengapa pembangunan itu harus dilaksanakan. 3. Mempunyai sasaran dan target pembangunan, tindakan nyata yang akan dilakukan, serta jangka waktu yang dibutuhkan dari tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, memiliki strategi pembangunan bertujuan agar pelaksanaan berjalan secara kronologis serta mengutamakan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Ciri-ciri perencanaan administrasi pembangunan. Ciri-ciri perencanaan pembangunan yang dipersiapkan dengan baik yaitu 1. Tersusun secara lengkap termasuk sektor swasta. 2. Memasukkan evaluasi perekonomian masa lalu. 3. Merinci tujuan dan prioritas pembangunan. 4. Paradigma perencanaan dan perubahan dokumen perencanaan pembangunan nasional. Hakikat pengertian sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jenis-jenis dokumen rencana administrasi pembangunan. Rencana pembangunan jangka panjang. Rencana pembangunan jangka panjang terdiri atas rencana pembangunan jangka panjang pada tingkat nasional dan tingkat daerah. Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bentuk visi misi dan arah pembangunan nasional. Yang kedua, rencana pembangunan jangka menengah. Rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM disebut sebagai agenda pembangunan karena bersatu dengan agenda pemerintahan yang berkuasa. Ketiga, rencana pembangunan tahunan.
Rencana Pembangunan Tahunan disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP merupakan penjabaran dari RPJM nasional, memuat prioritas pembangunan. Baik, itulah hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.